Oke, kita lanjut lagi setelah kita memahami tentang likuiditas. Kita lanjut ke poin yang kedua untuk rasio solvabilitas. Nah, kalau rasio solvabilitas ini untuk apa? Jadi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Seperti itu. Jadi rasio ini menilai ya bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya itu seperti apa. Baik jangka pendek, jangka panjang, dengan jaminan apa? Ada jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Sehingga ketika perusahaan tutup atau perusahaan itu dilikuidasi, nah dia ada dalam titik aman. Dia mampulah punya jaminan aktiva yang untuk membayar kewajiban-kewajiban dia. Seperti itu ya. Jadi kalau kita baca pengertiannya terlalu panjang. Jadi solvabilitas apa, Bu? Ya, yang seperti kita jelaskan tadi bahwa ketika perusahaan itu mengalami likuiditas, kemudian likuidasi, kemudian perusahaannya itu ditutup, dia punya kemampuan untuk membayar kewajiban-kewajibannya dia. Nah, sama seperti likuiditas tadi, bahwa solvabilitas ini juga memiliki beberapa perhitungan. Nah, yang poin 1 misalnya rasio solvabilitas tentang debt ratio. Nah, itu bagaimana persentase besarnya laba yang berasal dari hutang gitu. Jadi gimana Bu acuannya atau kriterianya? Ketika nanti kalian menghitungnya ya, misalnya debt ratio total hutang sama total aktiva. Ketika dihitung, kemudian hasilnya adalah lebih besar dari 0,5, artinya bahwa aset perusahaan itu dibiayai dari hutang. Ya, apabila debt to rasionya 0,6 sampai 0,7 kali, maka dikatakan normal. Jadi ketika sudah menghitung, hasilnya bisa disesuaikan dengan kriteria yang telah saya cantumkan di sini. Jadi ketika menghitung sudah ada, oh ya, di sini adalah perannya kita sebagai manajer keuangan itu. Oh ya, ini berarti hasilnya masuk kemana? 0,5 kali kah? Atau dia ada di range 0,6 sama 0,7. Sehingga di situ yang harus kita pahami sama-sama, sehingga di situ bisa ditulis, oh ya, ini berarti pengambilan keputusannya harus seperti apa. Kemudian ada solvabilitas yang kedua. Nah, debt to equity ratio. Nah, ini juga yang idealnya seperti apa? Nah, ini untuk apa? Imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Jadi semakin tinggi sama dengan modal sendiri itu sedikit dibandingkan dengan hutangnya. Jadi di sini memang kalau memang belum menghitung, belum mencoba untuk menganalisis suatu laporan keuangan, pastinya bingung. Tapi ketika nanti teman-teman sudah mulai menghitung, disesuaikan dengan kriterianya, pasti sudah memahami dan bisa membuat suatu keputusan. Nah, ini juga ada yang ketiga, solvabilitas time interest earned ratio. Nah, ini juga untuk menghitung cakupan bunganya. Nah, itu. Jadi yang dibaca itu adalah poin-poin penting. Hasilnya berapa kali sih perusahaan dapat membayar bunga dengan laba sebelum pajak dan bunga. Nah, itu yang harus kita pahami juga. Nah, untuk solvabilitas ini nanti ada 5 ya. Sehingga apa sih yang harus kita pahami? Bahwa kemampuan perusahaan ya, di garis bawahi bahwa bagaimana kemampuan perusahaan dalam menjamin kewajiban-kewajiban itu terbayar apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan sampai perusahaannya itu tutup. Jadi dilihat bagaimana dia membayar beban bunganya, di mana dia membayar angsuran pokok pinjaman. Jadi itu menjadi fokus perhatian pada rasio solvabilitas. Mungkin itu tentang rasio solvabilitas. Kita lanjut ke rasio berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.